para orang tua siswa tolong memahami tentang niat baik dari pemerintah membuat zonasi masing-masing wilayah. Kenapa? Karena kita mau setiap siswa yang punya hak untuk belajar ini, biarlah dia belajar jarak terdekat dari rumahnya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Berdasarkan petunjuk Dinas Pendidikan Kota Kupang, sejak tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei 2021, murid kelas 6 SD melaksanakan ujian akhir. Ujian kali ini bersamaan dengan penyebaran COVID-19. Hal tersebut menyebabkan siswa ada yang mengerjakan soal ujian di sekolah maupun dari rumah. Hal tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama orang tua murid dengan pihak sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Kupang juga telah memberikan petunjuk kepada semua kepala sekolah terkait persiapan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Untuk mengetahui lebih lengkap, simak penjelasan Kadis Pendidikan Kota Kupang, Dumudi Haijami berikut ini. Sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, yaitu tingkat SD maupun sedang melaksanakan ujian akhir. Selain itu, kedepannya orang tua telah mempersiapkan anak mereka untuk masuk sekolah. Bagaimana proses mekanisme? Baik, sebelum saya jawab pertanyaan itu, pada kesempatan ini juga ada hampir semua sekolah melaksanakan SD ya, melaksanakan ujian sekolah. Tadi saya baru berkunjung ke beberapa sekolah, SD Osmok, ada SD Negeri Tenou, kemudian ada Pulus Atin, ada ya beberapa sekolah saya melakukan perkunjungan dan memang ada sekolah-sekolah yang telah mohon izin kepada dinas dan meminta persetujuan orang tua, dan mereka melakukan ujian itu ada yang di sekolah, ada yang di rumah-rumah titik kumpul. Dan saya sempat pergi di sekolah dan ke titik kumpul itu. Di situ memang saya lihat teman-teman guru dan kepala sekolah begitu berjuang yang sungguh untuk bagaimana bisa anak-anak itu selain belajar, tapi mereka juga bisa mengikuti ujian sekolah dalam kerangka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kami Dinas Pendidikan sementara melakukan proses perbaikan zonasi, karena yang zonasi yang lalu sudah ada SK Wali Kota, tetapi ada beberapa masukan dari teman-teman lurah, masyarakat, dan juga kepala sekolah, terkhusus sekolah-sekolah khusus SMP yang ada irisan-irisan. Jadi misalnya ada sekolah SMP 1 dan SMP 2 misalnya, itu ada irisan RT di situ, sehingga kita harus mendata ulang ke kelurahan masing-masing agar pelayanan kita terhadap masyarakat itu lebih baik di tahun ini dibandingkan dengan tahun ke depan, tahun lalu. Nah, terkait dengan zonasi ini, kami yang lalu itu ada 20 SMP negeri semuanya, dan SD itu 10 tahun 2020. Tahun ini SMP tetap 20 ya. Kemudian SD-nya dari 10 menjadi 25. Artinya ada tambahan 15. Nah, itu setelah nanti Pak Wali Kota mendatangani SK perubahan zonasi, maka kami akan informasikan melalui teman-teman wartawan, teman-teman lurah, dan juga ke media sosial lainnya. Dan yang terpenting juga kami akan sampaikan melalui tempat-tempat ibadah, baik gereja Katolik maupun Protestan, masjid, dan juga pura. Kita akan menyampaikan itu supaya bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat, dan masyarakat tahu persis anaknya tinggal di mana, boleh bersekolah di SMP mana.
atau anaknya setelah TK mereka akan ke SD mana. Tujuannya mereka akan tahu setelah kita melakukan perbaikan zonasi ini. Begitu. Terkait dengan pantauan Bapak, perjalanan ujian seperti apa? Kalau yang di sekolah itu minimal 5 per kelas, maksimal 11 yang tadi ya. Ada yang 10. Untuk di rumah itu minimal 5, maksimalnya ada 6. Dan saya coba komunikasikan, karena kan setiap kelas itu, kelas ujian kan ada pengawasnya. Saya coba komunikasi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang mengawas siswa ujian sekolah itu sampai dengan tadi pagi pas saya datang itu tidak ada masalah yang berarti. Dan mereka rata-rata semua menyiapkan prokes secara baik. Apakah sekolah di Kota Kupang telah mempersiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru? Sebab pada saat ini kan masih dalam kondisi COVID-19. Tetap kita lakukan proses penerimaan siswa baru walaupun dalam keadaan COVID. Jadi ada yang offline. Offline itu nanti kita batasi. Misalnya setiap sekolah yang melaksanakan offline, per harinya itu dia boleh menerima orang tua yang datang itu maksimal 50 orang misalnya. Kalau online kan tidak masalah, masing-masing kerja melalui link yang ada saja, tidak ada masalah. Sedangkan kalau yang offline itu yang kita akan batasi, setiap sekolah paling banyak menerima nomor antrian itu 50. Setelah yang 51 biar kita layani pada besok hari. Gitu. Apa himbauan Bapak terhadap orang tua murid yang akan menyekolahkan anak pada? Ya, yang pertama para orang tua siswa tolong memahami tentang niat baik dari pemerintah membuat zonasi masing-masing wilayah. Kenapa? Karena kita mau setiap siswa yang punya hak untuk belajar ini, biarlah dia belajar jarak terdekat dari rumahnya. Soal kualitas sekolah itu rata-rata sama, karena di sana ada kepala sekolah negerinya, ada guru-guru negerinya, tidak ada masalah kecuali kalau orang tua yang mempunyai kemampuan lebih menyekolahkan anaknya di swasta, ya itu hak orang tua. Tapi kalau untuk negeri dan impres, kita yakin bahwa semua sekolah dengan zonasi yang ada ini mempunyai kualitas yang sama. Tinggal bagaimana anak dan orang tua bekerjasama dengan pihak sekolah agar apa yang dia dapati di sekolah dia akan belajar di rumah, dan demikian selanjutnya.